Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini Ustadzah Nisa akan mengajarkan pelajaran tauhid kelas 2. Nah, anak-anak, di pelajaran tauhid ini kita sampai pada materi kisah Nabi Musa. Nabi Musa adalah putra dari Yasar. Ibunya bernama Yuhabil, keturunan Nabi Yakub, dan beliau lahir di Mesir. Pada waktu itu, Mesir diperintah oleh raja yang zalim dan kejam, yaitu Fir'aun. Fir'aun terkenal kekejamannya menindas keturunan Bani Israel. Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir di Mesir, terutama keturunan dari Bani Israel. Ketika Musa lahir, orang tuanya memasukkan Musa ke dalam peti dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Karena ibunya takut kalau tidak dihanyutkan di Sungai Nil, nanti akan diburu oleh Fir'aun dan tentaranya kemudian dibunuh. Setelah peti itu dihanyutkan di Sungai Nil, ternyata peti itu terlihat oleh permaisuri raja yang bernama Asia. Asia lalu mengambilnya. Ketika dibuka peti tersebut, betapa terkejutnya. Ternyata isinya adalah bayi laki-laki yang sangat tampan. Kemudian bayi itu dibawa pulang dan istri Fir'aun yaitu Asia membujuk Fir'aun untuk mengasuh bayi laki-laki itu dan mengangkatnya sebagai anak. Fir'aun menolaknya dan akan membunuhnya. Namun istrinya terus membujuk sampai akhirnya Fir'aun menyetujuinya. Kemudian dicarilah orang yang dapat menyusui Musa. Ibu Musa menawarkan diri untuk menyusukannya tanpa diketahui oleh keluarga raja bahwa dia adalah ibu Musa sendiri. Ketika Musa sudah beranjak dewasa, Musa pernah membantu Bani Israel melawan orang Kipti, sehingga orang Kipti itu mati dipukulnya. Fir'aun marah mendengar kabar tersebut, sampai akhirnya memerintahkan untuk menangkap Musa. Kemudian Musa dengan diam-diam pergi ke Madian. Di tempat berteduh, beliau melihat orang berebutan mengambil air minum di sumur. Musa menolong kedua gadis itu dengan mengambilkan air minum di sumur tersebut. Nabi Syuaib, orang tua gadis itu, lalu mengajak Musa datang ke rumahnya. Lalu Musa dinikahkan oleh Nabi Syuaib dengan salah seorang anak gadisnya. Setelah tinggal beberapa tahun di Madian, Musa mohon izin kepada Nabi Syuaib untuk pergi ke Mesir bersama istrinya. Setibanya di Bukit Tua, Musa menerima wahyu dari Allah dan diutus menjadi rasul. Dan Musa didampingi oleh saudaranya yang bernama Harun, ikut membantu Musa untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel agar menyembah kepada Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menghadap kepada Raja Fir'aun seraya berkata, "Sesungguhnya aku utusan Allah, lepaskanlah Bani Israel dari penindasan agar tidak lagi menyembahmu Fir'aun tapi menyembah kepada Allah." Raja Fir'aun sangat murka dan marah mendengar ucapan itu. Dan Fir'aun menganggap dirinya lah Tuhan yang harus disembah. Lalu Fir'aun memerintahkan tukang-tukang sihir untuk menyihir Musa. Akhirnya para tukang sihir melemparkan beberapa tali yang berubah menjadi ular yang banyak. Allah mewahyukan agar Musa melemparkan tongkatnya yang seketika itu juga berubah menjadi ular yang sangat besar dan menelan semua ular tukang-tukang sihir itu. Tukang-tukang sihir itu terkejut melihat kejadian itu, lalu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Fir'aun semakin murka dan menyiksa tukang sihir itu dengan memotong tangan dan kaki tukang sihir itu lalu menyalibnya. Tindakan Fir'aun bertambah kejam kepada orang-orang yang beriman.
Lalu Nabi Musa pergi bersama kaumnya meninggalkan negeri Mesir. Tapi tentara Fir'aun mengejar mereka dan akhirnya Nabi Musa dan rombongannya itu terdesak ke pinggir Laut Merah. Atas petunjuk Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan terbelahlah Laut Merah itu menjadi jalan. Lalu mereka pun menyeberangi jalan itu dan Fir'aun dan tentaranya terus mengejar. Raja Fir'aun dan tentaranya terus mengejar, tapi ketika mereka berada di tengah lautan yang telah menjadi jalan, tiba-tiba air laut menutup kembali dan tenggelamlah Fir'aun bersama bala tentaranya. Saat sebelum Fir'aun tenggelam, ia menyatakan beriman kepada Allah, namun tobatnya tidak diterima karena Fir'aun sudah dalam keadaan sekarat. Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Allah hanya menyelamatkan jenazah Fir'aun agar dijadikan pelajaran bagi orang yang hidup di kemudian hari. Kemudian Nabi Musa bersama umatnya yang beriman selamat di seberang Lautan Merah. Dan Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah berupa suhuf dan kitab Taurat. Di antara mukjizatnya adalah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Nah, anak-anak, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa? Yang pertama adalah Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Seperti Fir'aun. Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Dia dianggap sebagai orang yang sombong sehingga Allah menyiksanya. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan menerima taubatnya seseorang yang dalam keadaan sekarat di mana nyawanya sudah ada di kerongkongan. Karena itu adalah tanda bahwa sudah ditutupnya pintu taubat. Namun ketika kita masih hidup, masih bernafas, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Maka dari itu kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk selalu bertobat kepada Allah. Jadi kita harus selalu rajin bertobat ya, dengan mengucapkan istighfar setiap harinya. Nah, anak-anak, itu dia tadi kisah dari Nabi Musa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tadi ya. Nah, sekarang cukup sekian dari Ustazah Nisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.